Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rahim. Ya, di sini nama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril Maut Caneba, NIM 50 700 12 00 68. Baik, di sini saya bisa perkenalkan nama Bapak. Nama saya Rohim Koibanu, asal dari Nusa Tenggara Timur. Saya agama Islam dan beliau Agama Kristen. Yang bertema atau yang berjudul mendemonstrasikan bagaimana moderasi beragama di sekitar dunia atau Indonesia. Baik, kita mulai dari definisinya aja dulu. Moderasi beragama itu ialah suatu ajaran agama yang moderat, yang dimana setelah memahami kita wajib melaksanakannya atau mengamalkannya. Di agama Islam, sesuatu yang sudah dipelajari atau sesuatu yang sudah dipahami itu harus diamalkan atau diberi kepada orang-orang yang awam tentang agama Islam. Seperti adanya kajian-kajian atau saat ini malam Jumat itu ada namanya tradisi dan budaya yang dinamakan yasinan atau maulid nabi, atau bisa juga rawian, bisa juga diadakan di setiap pondok pesantren atau setiap kelurahan yang beragama Islam. Dan juga moderasi beragama ini ada sisi kanan dan sisi kirinya, yang dimana ekstrim kanannya itu orang-orang yang masih awam, orang-orang yang belum tahu agama, dan ekstrim kirinya itu orang-orang yang sudah paham agama tapi dari liberal. Baik, seperti saat ini ada namanya Al-Habib Rizik Syihab, dan ada Al-Habib Bahar bin Smith. Beliau menyampaikan agama, kalau menurut orang-orang lain ya, kalau menurut orang-orang lain yang ekstrim kanan, dia tuh disebut sangat ekstrim dalam menyampaikan agama. Adapun salah satu contohnya dalam suatu khutbahnya yang bilang atau ada kata-kata yang tidak mengenakan, maka beliau dipanggil lagi oleh polisi minggu lalu. Saya tidak tahu apa itu benar atau tidak, yang pada intinya beliau ditangkap lagi oleh polisi atau pihak yang berkewajiban. Dalam moderasi agama itu, kalau pandangan saya sendiri, kalau sesuatu yang berlebihan itu emang gak boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Maka dari itu moderasi beragama sangat mendukung adanya orang-orang yang ekstrim begitu. Makanya kalau misalnya semua orang ekstrim itu nggak boleh. Tapi kalau semua orang tidak ekstrim juga dalam menyampaikan agama itu tidak boleh. Maka harus ada keseimbangan antara ekstrim dan tidak ekstrim. Ada ulama yang ekstrim dan ada ulama yang tidak ekstrim. Pada zaman dahulu, pada tahun penjajahan di Belanda atau Spanyol, ada namanya Habib Mufti Betawi. Beliau makamnya ada di sekitar Cililitan, dekat makam Al-Hawi. Nah, beliau itu sangat dekat dengan orang-orang Spanyol atau orang-orang Belanda, yang dimana dominan beliau itu berkumpul dengan orang-orang Kristen. Bagaimana mereka bersatu karena mereka mempunyai landasan sendiri, yang dimana Habib Mufti Betawi ini ekstrim dalam menyampaikan sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara beliau membuat suatu kitab dalam bahasa Melayu. Kitab beliau ada 80 kitab. Nah, itu dalam muslim sendiri. Bagaimana dengan agama Bapak Rohim Koibanu SPD? Ya, menurut agama saya seperti yang udah tadi jelaskan, bahwa ajaran itu sama, tidak boleh berlebihan, atau orang yang sudah mempunyai ilmu itu harus sama diajarkan kepada orang-orang awam yang belum paham. Jangan sampai mengajarkan kebencian, ya. Jadi orang-orang awam itu mereka tidak paham tentang agama, mereka cuma hanya mengikuti yang orang-orang yang udah pintar. Nah, orang-orang yang udah punya ilmu harus menjelaskan kepada
orang-orang yang belum paham tentang agama, masih awam, itu penting dan tidak boleh dirubah untuk menghasut orang-orang yang belum paham. Karena itu sangat penting dalam beragama. Ya, jadi agama itu kita harus sama-sama saling toleransi dalam beragama, walaupun itu agama Kristen, agama Islam, itu sangat membutuhkan namanya toleransi. Jadi agamamu ya agamaku, ya tidak boleh menghasut satu sama lain. Dan misalkan kayak pendeta, dia harus mengajarkan bagaimana cara toleransi, bukan untuk menghasut orang-orang awam untuk membenci agama lain. Ya. Itu yang kalau udah berlebihan itu tidak boleh dalam agama Kristen juga. Hanya itu Pak. Itu yang bisa saya jelaskan. Berarti hampir sama saja Pak ya. Iya, Kita jadi, dalam beragama kita itu harus bertoleransi antar umat beragama. iya, betul. Dalam Kristen juga yang tadi saya dengar Pak, dia tuh tidak boleh berlebih-lebihan ya Pak. Iya, betul. Karena agama itu bukan buat dilebih-lebihkan. Ya apa yang dikasih sama Tuhan itu ya udah cukup kita jalanin dan kita ajarkan saja gitu. Tapi gimana ya Pak ya? Mulai saat ini tuh banyak yang mukanya alim tapi dalamnya zolim, atau para ustadz yang mempunyai ilmu tapi dia sendiri itu tidak mengamalkan ilmunya atau bahkan mendustai ilmunya sendiri, bahkan bisa menghamili anak atau santriwati di luar nikah. Bagaimana pandangan? Itu mungkin menurut saya itu udah kelebihan dan itu mungkin pengaruh setan juga. Karena yang nggak mungkin orang yang mempunyai ilmu terus dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sama Tuhan gitu kan. Itu juga mungkin kelalaian orangnya tersendiri dan mungkin juga terpengaruhi sama bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis mungkin. Jadi dia mengikuti bisikan setan. Jadi dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Gitu ya Pak. Iya. Baik. Terus Pak, untuk kedepannya ini gimana ya? Untuk namanya moderasi agama. Ya. Itu dimana kita punya agama masing-masing, mempelajari ilmu masing-masing. Ilmu Bapak bisa diamalkan kepada Bapak sekitar teman-teman Bapak, dan ilmu saya bisa amalkan kepada teman-teman saya. Dan itu kedepannya bagaimana Pak? Untuk bisa saling menjalin toleransi antar agama, budaya, jenis kelamin, dan juga apapun itu bisa ditoleransi dengan secara tidak ekstrim. Dan mungkin saat ini ya kita harus sama-sama duduk bareng dan berdiskusi untuk kedepannya, tidak untuk menjadi hal-hal yang udah berlalu, yang udah terjadi. Mungkin kita duduk bersama untuk bisa berbicara bersama kedepannya, apakah kita harus rubah sistemnya dalam belajar untuk bisa mengajak yang orang-orang awam belum paham tentang agama. Nah, di situ kita ajarkan. Jadi biar nanti nggak salah paham ya, dalam dari toleransi, dalam mengajarkan ilmu-ilmu ke yang orang-orang awam. Ya mungkin seperti itu. Oh iya. Terus saya juga ada sedikit baca buku kemarin tuh. Bukunya itu tentang bagaimana moderasi beragama ini bisa maju ke depannya. Ada 3 sih, tapi saya lupa ketiganya itu apa. Yang saya ingat tuh intinya tuh beliau mengatakan bersikap adil dan baik, serta jangan memalukan agama masing-masing. Itu yang saya dapat untuk bisa maju suatu agama atau maju suatu negara di Indonesia gitu. Ya kalau menurut saya gimana mau kita maju ya kita harus bersatu, kita harus bersama dalam toleransi. Iya. Jadi tidak saling menghujat agama lain sama agama lain. Jadi kita harus bagaimana caranya kita berpikir untuk negara kita ini damai, Indonesia bisa maju dengan tentram, dengan damai. Nah, tidak menghasut agama yang lain. Kan sesuai dengan sila keempat Persatuan Indonesia bagi iya, seluruh rakyat Indonesia. Dan kita juga ada namanya semboyan. Apa semboyan kita? Apaan? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan boneka punya Amerika. Oke. Baik Pak, mungkin hanya itu sampai sini kita diskusi atau mau mengutarakan agama kita masing-masing.
Saya sebelumnya minta maaf Pak ganggu waktunya. Saya juga udah sangat berterima kasih nih udah kasih kesempatan buat bisa ngobrol bersama tentang moderasi beragama. Siap Pak. Semoga kita masih bisa ketemu lagi Pak selanjutnya. Oke, siap. Baik, mungkin sampai sini saja moderasi membahas atau mendemonstrasikan moderasi beragama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.